Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb SWT yang telah mengumpulkan kita di rumahnya dengan keadaan iman, Islam dan sehat. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dari zaman kegelapan hingga zaman terang dan Rasul mati dan nur. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar. Sahih tafsir? Wallahi nasi, lupa demi Allah. Ya kan? Kita masuk ke tafsir ya? Subhanallah. Tafsir ya. Tafsir Al-Mukhtasar. Syuaya sebentar. Sekarang pekan ketiga Pak ya? Oh iya. Subhanallah, kami lupa. Ya, kita mulai tafsir surah Al-Ghasyiyah, bukan begitu Pak? Ya, surah Al-Ghasyiyah ya. Al-Ghasyiyah. Tafsir surah Al-Ghasyiyah. Silakan dibuka buku tafsirnya. Al-Ghasyiyah. Kita sudah masuk ke dalam mukadimah surahnya belum Pak? Sudah masuk ke surah mukadimah surahnya belum? Ayo udah yang keempat. Ya Allah Akbar. Ayat berapa? 7. Ulama khilaf nih. Afwan Pak, kami lupa Pak. Kita sekarang tafsir, saya lupa. Ainam, kita telah masuk ke ayat ke-7 dalam tafsir surah Al-Ghasyiyah. Sebelumnya telah kita pelajari bahwasanya Allah memberikan ahli neraka itu minuman-minuman dan makanan-makanan. Dan bahwasanya ketika itu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menangis ketika dia bertemu seorang pendeta. Yang dimana pendeta ini beribadah dengan sebagusnya ibadah. Santun dalam ibadahnya, baik dalam tutur katanya juga. Namun apa Umar bin Khattab menangis? Lihatlah pendeta ini. Tasla naran hamiyah atau amilatun nasibah. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Dia bertatih-tatih, beramal, namun ujung-ujungnya dia masuk ke dalam neraka. Ya Allah Akbar. Ahli tafsir mengatakan ini kembali kepada dua. Kepada orang-orang Khawarij atau kepada orang-orang yang melakukan ibadah di luar tuntunan Rasulullah SAW, juga masuk dalamnya orang-orang mubtadi', orang melakukan kebid'ahan, dan juga para orang-orang kafir yang mereka bertatih-tatih dalam ibadahnya,
namun mereka malah masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. A'yadzan billah, semoga billah. Kemudian telah kita pelajari juga tentang bahwasanya Allah menyiapkan makanan-makanan untuk penghuni neraka. Di antara makanan untuk penghuni neraka adalah dhari'. Siapa yang ingat arti dhari', Pak? Silakan jawab. Dhari', nama dhari', apa arti dhari'? Silakan, Pak. Pohon berduri. Buah berduri. Ya, mumtaz. Khair. Tafadhal, kawan. Masya Allah, satu aja jadi dia. Gimana? Barakallah. Buah berduri. Yang dimana Allah berfirman tentang ayat ini, tentang buah inilah yusminu wa la yughni min ju', yang buahnya ini tidak akan mengenyangkan dan tidak menghilangkan rasa lapar. Dan juga mereka diberikan minuman dari aniyah. Apa arti aniyah? Apa arti aniyah? Silakan, Bapak. Makanannya dhari' ya. Dan mereka diberikan dari aniyah. Apa aniyah di sini? Angkat tangan Pak Emo. Sqa min ainin aniyah. Tafadhal. Silakan Pak. Pak, silakan. Apa aniyah? Apa? Air nanah. Air nanah atau air yang Allah panaskan. Kalau nanah ada lagi Pak, sodid, ma'in sodid. Kalau nanah ini ada di dalam ayat Allah yang lain, sodid. Kalau aniyah itu air yang dipanaskan, yang jika mereka ingin minum belum sampai diminum, muka mereka, wajah mereka sudah terbakar. Ya Allah, waliyadzubillah, waliyadzubillah. Namanya aniyah. Labas, tafadhal. Salim, Pak. Pilih yang mana satu? Ini aja yang beda nih, Pak. Jawabannya salah tuh. Gak apa-apa, gak masalah, sudah berusaha. Oh iya, kok. Ya, akhir kita lanjutkan tafsir kita, masuk ke dalam ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ghasyiyah ayat ke-8, wujuhu yawma idzin na'imah. Wajah mereka di sana na'imah. Al-Tafsir mengatakan arti na'imah di sini adalah lawan dari khasyi'ah. Kalau khasyi'ah itu artinya takut. Ketika Allah firman wujuhu yawma idzin khasyi'ah, wajah mereka takut, wajah mereka pucat, wajah mereka masam, maka na'imah adalah kebalikannya. Dan ini adalah metode Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan kengerian, siksa neraka dan kegembiraan nikmat surga. Allah firman wujuhu yawma idzin na'imah, wajah mereka berseri-seri, wajah mereka mendapatkan nikmat. Ahli tafsir mengatakan, mengapa Allah mengatakan wujuhu yawma idzin na'imah? Karena mereka telah mendapatkan nikmat di atas nikmat, yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari nikmat yang Allah siapkan untuk penghuni surga, apa? Dijelaskan di sini. Wujuhu yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah. Mengapa? Karena mereka telah ridha tentang apa yang telah mereka perbuat. Sungguh ini adalah lawan kata dari ayat sebelumnya, Pak. Ketika Allah firman wujuhu yawma idzin khasyi'ah 'amilatun nasibah, wajah mereka itu takut, gusar, 'amilatun nasibah, karena mereka melakukan sesuatu berpayah-payah namun nihil hasilnya.
Di ayat selanjutnya Allah menggambarkan nikmat penghuni surga, wujuhu yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah. Karena mereka ridha tentang apa yang telah mereka lakukan dari amalan-amalan dunia. Al-Tafsir Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, wujuhu yawma idzin na'imah li sa'riha radiyah ay qad radiyat amalaha. Mereka ridha dengan amalan-amalannya. Jadi mereka diberikan keridhaan tentang amalan-amalan mereka, ikhwan. Mereka ridha, mereka rela tentang apa yang mereka lakukan karena mereka telah mendapatkan syurga setelahnya. Fi jannatin 'aliyah, dari nikmat yang Allah siapkan untuk penghuni syurga adalah jannatun 'aliyah, syurga yang berderajat, syurga yang tinggi. Ibnu Katsir mengatakan jannatun 'aliyah ay rafi'atun bahiyatun fil ghurafati aminun. Di syurga-syurga yang tinggi derajatnya, bahiyah, yang bagus pemandangannya, fil ghurafat, mereka berada di ruangan-ruangan, aminun, dan mereka merasa aman di dalamnya. Ikhwan, ulama khilaf tentang derajat-derajat syurga. Ada yang mengatakan derajat syurga itu seperti lawan neraka. Ketika Allah siapkan neraka itu berapa tingkatan, itulah derajat syurga juga. Ketika Allah siapkan neraka itu beberapa tingkatan, maka Allah siapkan juga seperti itu. Namun yang lebih kuat adalah wallahu a'lam bishawab, derajat syurga itu tidak terbatas. Dalam hadis yang dibawakan oleh Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwasanya ternyata pintu jihad, pintu surga dalam jihad itu ada 100 tingkatan lebih. Itu baru satu amalan. Belum amalan yang lain. Karenanya beliau bersabda, yuqra'u li sahibil Qur'an liqari'il Qur'an yaumal qiyamah irtaqi. Nanti dikatakan orang yang suka baca Quran di hari kiamat ketika di surga itu dikatakan iqra' wartaqi, bacalah dan naiklah derajatmu. Fa inna akhir manzilika inda akhir ayatin taqra'uha atau kama qala Rasul. Karena derajat tinggimu di surga itu sesuai dengan banyaknya ayat yang engkau baca. Dari sini ahli tafsir mengatakan bahwasanya derajat surga itu sebilang dengan bilangan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh seseorang. Semakin banyak ayat yang dibaca, semakin tinggi derajatnya, ikhwan. Mungkin kita bertanya, Ustaz, sejauh apa sih satu derajat surga ke derajat surga yang lain? Ibnu Abbas mengatakan, sejauh langit dan bumi. Itulah perbedaan derajat surga dengan derajat surga yang lain. Jadi, para ahli tafsir mereka telah mencoba memasukkan ayat, mentafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Ketika Allah berfirman, walladzina utul ilma darajat, dan untuk penuntut ilmu itu mendapatkan derajat-derajat. Ternyata dalam ibadah menuntut ilmu saja itu didapatkan di dalamnya derajat-derajat yang tinggi di surga. Ketika Rasul bersabda, jihad itu ada derajat-derajatnya, menuntut ilmu itu ada derajat-derajatnya, dan lain-lain, semua ibadah ada derajat-derajatnya. Dari sini dikatakan bahwasanya surga itu derajatnya tidak terbilang. Ya, surga itu memiliki derajat-derajat sebagaimana neraka memiliki tingkatan-tingkatan. Allah a'lam bishawab. Namun di surga ada nikmat yang paling tinggi dalam surga, dan ada surga terbaik. Surga terbaik itu adalah surga Al-Firdaus. Dalam hadis Bukhari Rasul bersabda tentang surga Firdaus, "Idza sa'altumullaha fas'alu jannatal firdaus, fa innahu jannatul a'la." Qala Rasul, kalau kalian berdoa kepada Allah, langsung minta surga Firdaus, karena itu adalah surga yang paling tinggi. Jangan minta surga-surga yang ecek-ecek, Pak. Ya Allah, masukkan saya ke surga emperan-emperan, ya Allah. Jangan. Karena seorang penyair pernah berkata, "Idza ghamarta fi syarafin marum, fala taqna bima dunan nujum. Fatu'mil maut fi amrin haqir, fatu'mil maut fi amrin azim.
Kalau kamu meminta sesuatu, maka langsunglah minta kepada hal yang tinggi. Mintalah Allah asamu setinggi bintang, karena kalau kamu gagal, kamu akan masih setinggi awan. Kalau ada orang minta ke Allah, ya Allah, masukin aku ke surga, ya emperan surga lah. Kalau meleset ke neraka. Makanya kalau minta surga yang tinggi langsung Firdaus. Kalau meleset masih di surga-surga tinggi yang lain. Dan beliau mengatakan dalam syairnya, "Fatu'mul mauti fi amrin haqir, katu'amil mauti fi amrin azim." Karena mati di atas ranjang secara hina itu rasanya sama saja dengan mati di atas peperangan, di dalam peperangan. Orang yang mati di atas ranjang, entah dia sedang bermaksiat kepada Allah atau orang yang mati dalam keadaan maksiat, ketika dia mati dengan orang yang berjihad, menumpahkan darah di atas jalan Allah, rasa matinya sama, Pak. Sama-sama mati kan? Rasanya pun sama. Namun apa? Namun pahalanya yang berbeda. Karenanya seorang bijak pernah berkata, "Tanawwa'atil asbab wal mautu wahid." Sungguh banyak sebab-sebab kematian, namun mati itu cuma satu. Bisa mati karena ketabrak, bisa mati karena jantung dan lain-lain, namun kematian cuma satu dan rasanya pun sama semuanya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tasma'u fiha laghiyah." Mereka tidak mendengarkan perkataan yang main-main di dalamnya. Tidak didengarkan, kamu tidak akan mendengarkan perkataan yang main-main di dalamnya. Ikhwan yang Allah muliakan, di dalam surga itu adalah darul jaza, bukan darul bala. Dunia itu adalah tempatnya berpayah-payah. Dan di surga itu adalah darul jaza, tempatnya kita menuai. Tidak ada perkataan yang menyelekit hati dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang lain, bahkan penghuni surga itu mereka saling memberikan selamat doa kepada penghuni surga yang lain. Allah firman, "La yasma'una fiha lagwa wa la ta'thima illa qila salama salama." Dalam surah Al-Waqiah. Mereka tidak mendengarkan di dalam surga tersebut lagu, perkataan yang main-main, perkataan dusta, mencemooh dan lain-lain. Wala ta'thima, dan perkataan yang mengundang dosa, illa qila salamang salama, illa qilang salamang salama, kecuali perkataan yang menimbulkan keselamatan dan lain-lain. Jadi enggak ada, Pak, di perkataan di surga itu ketika Allah firman la tasma'u fiha laghiyah, dalam surga tidak ada perkataan yang main-main, itu enggak ada perkataan kufur, perkataan lagu, perkataan rafas, tidak ada. Ya, bahkan mereka saling mendoakan satu sama lain. Allah firman dalam surah Al-Waqiah ayat 26, illa qilang salamang salama. Dalam surah At-Tur Allah berfirman, yatanaza'una fiha ka'sal la laghum fiha wa la ta'thim, yang artinya adalah mereka penghuni surga itu saling mengulurkan gelas, saling nawarin gelas, nih mau minum enggak punya saya. Yatanaza'una fiha, Kak, mau minum enggak? Mau minum enggak? Ya. Kemudian Allah firman, la laghum fiha wa la ta'thim, dan di sana tidak ada perkataan yang main-main di dalamnya dan tidak ada perkataan yang menimbulkan dosa di dalamnya. Ikhwan, ta'thim artinya adalah lagu, artinya adalah sia-sia. Ahli tafsir mengatakan arti lagu di sini adalah maksudnya tidak ada perkataan yang sia-sia karena tidak ada nikmat yang terbuang sedikit pun dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Bukhari bahwasanya ketika beliau ditanya, ayanamu ahlul jannah, wahai Rasulullah, apakah penghuni surga itu tidur? Rasul bersabda, an-naum akhul maut. Tidur adalah saudara adiknya kematian.
Di hadis ini beliau menafikan tidur untuk penghuni surga. Padahal kalau kita lihat, bukankah tidur itu nikmat? Antum kalau capek kerja, berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi atau pulang pagi lagi, atau berangkat pagi ke pulang-pulang misalkan, masya Allah. Ketika tidur nikmat banget. Namun kenapa Rasul bersabda bahwasanya an-naum akhul maut, tidur itu adalah adiknya kematian. Mengapa? Karena kalau orang tidur, maka ada kesia-siaan nikmat surga yang dia hilangkan. Ada nikmat surga yang luput darinya. Sementara Allah berfirman, la tasma'u fiha lagwan wa la ta'thima. Tidak ada sesuatu yang main-main di sana. Akan luput dari nikmat-nikmat surga. Bahkan Rasul bersabda dalam hadis yang lain bahwasanya di surga itu tidak ada malam. Di surga nggak ada malam, Pak. Siang mulu saat panas dong. Nah, antum jangan bilang panas. Di surga itu tidak ada malam, seluruhnya terang, cahaya semuanya. Tidak ada malam, tidak berlaku waktu lagi di sana. Ya. Allahu Akbar. Subhanallah. Dan Allah juga berfirman di ayat yang lain. Surah Maryam, la yasma'una fiha lagwan illa salama. Dan penghuni surga itu tidak mendengarkan lagu, perkataan yang sia-sia, illa salama, kecuali, jadi seakan-akan beliau menafikan semua perkataan-perkataan main-main dan hanya ada perkataan yang selamat. Subhanallah. Kami mohon maaf Pak, dari tadi pagi ini perut, subhanallah. Di pause dulu Pak Sandi. Izin Pak ya.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mohon maaf Pak ya, agak terpotong. Bahwasanya di surga itu tidak ada sesuatu yang sia-sia. Semua nikmat di surga tidak akan luput dari penghuninya. Karenanya banyak sekali yang mengatakan, ayat-ayat yang mengatakan bahwasanya di semua nikmat di surga itu salam. Bahkan antum ikhwan, bahwasanya perkataan pertama kali yang diucapkan oleh Allah untuk penghuni surga adalah kalimat salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surah Ar-Ra'd ayat 24, ketika penghuni surga telah masuk ke dalam surga, maka Allah menyapa mereka dengan mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan untuk kalian. Salam, keselamatan untuk kalian atas apa yang kalian telah sabar di atasnya. Fa ni'ma uqbad dar, dan sungguh ganjaran terbaik adalah ganjaran akhirat. Saudaraku yang Allah muliakan, ketahuilah bahwasanya nikmat surga itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada nikmat surga, tidak ada penghuni surga yang menunggu nikmat surga. Semua nikmat di surga itu instan. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, bahwasanya pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang yang baru masuk Islam, dan orang ini adalah orang Arab pedalaman, Badui. Ketika dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Hai Rasulullah, apakah di surga itu bisa nanam?" Jadi dia kangen tentang apa yang dia lakukan dulu di dunia. Ngomong-ngomong dia petani, Pak. Petani biasanya di dunia kan bertani. Ketika di surga, Rasulullah bisa nanam gak dia juga? Bisa ziraah gak? Bercocok tanam bisa gak? Bukankah Allah Subhanahu wa taala firman, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un." Dan di surga itu apa? Kalian akan mendapatkan semua yang kalian kehendaki dari hati kalian. Baru tersirat aja Allah kehendaki. Walakum fiha ma tad'un. Dan kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai rahmat, sebagai karunia dari Allah yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang. Tapi kata surga, nanti ketika engkau menanam, kemudian kamu menaruhnya, kamu mengedipkan matamu, Allah telah tumbuhkan. Dan kata Rasulullah, demi Allah, kalaulah engkau menggunakan kuda atau unta yang paling kencang sekalipun, engkau tidak akan bisa mengitari pohon yang kau tanam tersebut walaupun 50 tahun. Masya Allah. Baru tanam gini Pak, langsung gede langsung. Wah, belum disiram, belum dikasih pupuk ini ya, langsung gede. Dikejar 50 tahun nggak akan selesai. Allahu Akbar. Semua nikmat surga itu instan, ikhwan. Nggak ada lagu, nggak ada main-main di sana, nggak ada yang sia-sia. Coba antum perhatikan nikmat dunia. Coba antum perhatikan. Antum main beli nasi goreng misalkan. Antum pengen beli martabak. Pengen beli martabak telurnya 5 spesial. Naik motor, jalan dulu. Kebuang waktu. Sampai ke sana ternyata ngantri. Nunggu lagi. Ketika ngantri, bayar lagi. Spesial telur 50.000, bayar 50.000. Habis itu makan. Habis makan kekenyangan tidur, bangun-bangun BAB, buang air. Lihat ikhwan. Nikmat-nikmat dunia itu menghasilkan kecacatan-kecacatan yang lain. Makanya nggak ada yang sempurna nikmat dunia itu, Pak. Orang di surga ketika mereka banyak makan, penghuni surga itu kata Rasulullah tidak kencing. Mereka tidak buang air besar. Sebanyak apa mereka makan, sebanyak itu juga minyak yang keluar dari tubuh mereka sebagai parfum untuk mereka. Masya Allah. Jadi makin banyak makan, makin wangi, Pak.
Ustaz, nggak takut gula apa? Gak ada gula di sana. Yakin gula gak ada, nggak usah takut. Ya. Karenanya sungguh tidak ada yang main-main, sungguh tidak ada sesuatu yang sia-sia dalam nikmat surga. Kemudian ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha 'ainun jariyah." Di dalam surga tersebut, di dalamnya terdapat sungai yang mengalir. Ibnu Katsir mengatakan, ainun jariyah, sungai yang mengalir atau sarihah yang deras. Wa hadhihi nakiratun fi siyaqil isbat. Dan ini uslubnya nakirah namun untuk penetapan. Walaisal muradu biha ainan wahidah. Dalam kaidah bahasa Arab, Pak, kalau antum menemukan sesuatu lafaz yang nakirah namun dia isbat, tidak ada penafian sebelumnya, ini untuk umum, untuk banyak taksir. Karena beliau mengatakan walaisal muradu biha ainan wahidah, dan di surga itu bukan cuma satu sungai aja yang mengalir. Wa inna ma hadza jins, namun yang digambarkan oleh Allah di ayat ini adalah satu jenis saja, baru satu jenis. Yakni fiha ayunun jariyat, yang dimaksudkan dalamnya adalah di surga itu terdapat sungai-sungai yang mengalir derasnya. Ikhwan, sebelum kita lanjut, antum tahu cara Allah mengalirkan air sungai di surga bagaimana? Bagaimana? Ahli tafsir mengatakan, nahrun tajri bila khandak, dia mengalir tanpa ada parit. Antum bayangkan sekarang sungai atau kali lah biar gampang. Kali itu kan mengalir karena ada paritnya, karena ada lengkungannya, bukan? Mungkin nggak air mengalir begitu aja tanpa ada yang menopangnya? Nggak ada, bukan? Mustahil. Apa kata Allah? Fiha ainun jariyah. Ini yang mengalir, ini emang sedari awal sungainya yang mengalir tanpa ada khandak. Jadi ada sungai susu, ada sungai arak, sungai khamr, ada di sana. Nggak bikin mabuk tapi Pak, beda Pak. Makanya kata Ibnu Abbas, tidaklah nikmat surga dan nikmat dunia kalau engkau mendengarnya kecuali sama namanya saja. Di surga ada sungai susu, di dunia juga ada, di surga ada susu, di dunia ada susu, namun susu itu berbeda. Ada arak, ada khamr, namun khamr di dunia dan di surga berbeda. Tidaklah sama kecuali namanya saja. Adapun kualitas nikmatnya jauh, jangan disamakan. Ya. Beliau mengatakan, waqala Ibnu Hatim mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Atha bin Qurrah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anharul jannah tafjuru min tahti tilal aw min tahti jibal al-misk. Bahwasanya sungai-sungai surga itu mereka mengalir min tahti tilal, min tahti jibal. Mereka mengalir dari gunung yang sangat besar dan mereka langsung keluar dari sana tanpa menggunakan parit. Allahu Akbar. Coba antum bayangkan. Gak akan bisa Pak kita bayangkan. Karenanya apa kata Rasulullah? A'dadtu li'ibadiyas salihin, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh nikmat di surga. Mala ainun ra'at, apa-apa yang tidak bisa mata lihat. Ada orang misalkan gambar surga, digambar dengan sebagus mungkin, dengan nikmat ini ada bidadarinya, digambar. Gak mungkin sama dengan apa yang Allah gambarkan. Wala udhunun sami'at, dan gak akan pernah didengar dengan telinga. Ada orang cerita tentang surga, Rasulullah SAW menceritakan tentang surga, gak akan sama, gak akan spesifik seperti nikmat surga yang ada. Dan apa kata Allah dalam lisan Rasulullah hadis qudsi, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak akan tersirat dalam hati seseorang. Ya. Gimana enggak Pak nikmat surga itu? Subhanallah, Allahu Akbar. Apa kata Rasulullah SAW tentang bidadari ahli surga? Kata Rasulullah, wala nasifuha ala ra'siha khairum minad dunya wa ma fiha. Dan demi Allah,
kerudung yang ada di atas kerudung yang ada di kepala bidadari itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu kerudungnya, Pak. Bukan orangnya itu. Ya Allah. Dan kata Rasul dalam hadis Muslim diriwayatkan dari Hibban dan lainnya, lawit tola'at, kalaulah ada bidadari surga yang ngintip ala ahli dunia lama la ama bainahuma rihan. Kalaulah ada penghuni, ada bidadari surga yang ngintip sekali saja ke dunia, maka akan menutupi sinar mentari dan akan menutupi dunia timur sampai baratnya wangi yang sangat semerbak. Allahu Akbar. Makanya kata Ibnu Abbas apa? Wallahi, demi Allah, nanti ada penghuni surga yang akan memeluk bidadari surga 70 sanah, 70 tahun. La tamalluhu wa la tamalluha. Dia meluk bidadari itu 70 tahun dan dia enggak bosan memeluknya, dan bidadari itu enggak bosan dipeluk dia. Masya Allah. Pelukan 70 tahun gimana, Pak? Antum meluk istri antum coba. 1 menit, masih nyaman. 2 menit, 5 menit coba. Ini apa sih, lama banget ya. 1 hari udah nggak kuat pasti. Udah bau bawang, bau ini. Makanya karena Rasulullah yura bayadu saqaiha min wara'i 70 khullah. Ya Allah Akbar. Bayangkan, Pak. Putih betisnya bidadari itu terlihat dari belakang 70 gaun. Masya Allah. Putih betis bidadari itu tetap terlihat walaupun dia memakai 70 gaun. Ini gimana, Pak? Pakai 70 gaun tapi putihnya masih kelihatan. Dia ini gimana ini? Kalau secantik-cantiknya perempuan dunia, kalau ditutup ya nggak kelihatan. Ini 70 gaun masih kelihatan. Karenanya apa kata Rasulullah? Yurabaya terlihat putih betisnya, sumsumnya bidadari tersebut dari belakang uratnya. Minal husni. Namun apa kata Rasulullah? Karena saking cantiknya. Saking cantiknya itu urat-uratnya kelihatan, Pak. Kita kalau ngebayangin, ini ngeri. Uratnya kelihatan. Namun itu di tanggal semua sama Rasulullah SAW, seraya berkata, minal husni. Karena saking cantiknya. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, wa mir'atuha kabiduhu. Ketika penghuni surga itu dengan bidadari, apa? Mir'atuha kabiduhu. Ketika dia melihat ke hatinya, ke hati bidadari tersebut, ada cermin dan dia bisa melihat wajahnya di dalamnya. Masya Allah. Jadi antum bisa ngaca di hati bidadari, Pak. Halo, hai. Ya Allah. Ikhwan, nikmat surga itu nggak akan terbayangkan. Nggak akan sampai nalar kita yang bodoh ini kepada surga. Ya, karenanya jangan pernah kita bosan meminta surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah masukkan ke dalam surga firdausnya, surga tertingginya. Amin ya Allah. Amin. Kemudian setelah Allah membahas tentang aliran sungai yang ada dalam surga, fiha ainun jariyah, Allah mengatakan fiha sururum marfu'ah. Di dalamnya terdapat surur, dipan-dipan yang ditinggikan. Dipan itu tempat naruh kasur, Pak. Dipan yang ditinggikan. Ibnu Katsir mengatakan, fiha surur marfu'ai aliyatun na'imatun katsiratul furush. Dipan yang tinggi, dipan yang enak, dipan yang nyaman, dipan yang banyak kasurnya. Yang katsiratul furush. Murtafi'atus samk, yang ukurannya itu besar. Alaihal hurul ain, dan di atasnya terdapat bidadari yang menunggu. Ya Allah. Ada kasur tinggi, besar. Ya, biasanya kasur kalau mahal ukuran king itu besar-besar, Pak. Kan kalau kasur antum kan ya kecil lah. Kecil kan?
Ada yang tidur di atas ubin malah. Ada yang tidur di atas acian malah. Di atas karpet. Nanti ketika kita antum sudah masuk surga, apa kata Allah? Fiha surur marfu. Nanti dipan kita ditinggikan. Itu dipannya aja tinggi, Pak. Ibnu Katsir mengatakan kasiratul furush. Kasurnya enggak satu, kasurnya banyak. Terserah. Wah, dipannya gede. Ya. Dan apalagi yang lebih ajib daripada itu, alaiha hurul ain. Di atasnya terdapat bidadari yang menunggu, ya Allah. Ya. Inilah yang ditunggu oleh semua laki-laki, ikhwan. Kemudian beliau berkata, qalu fa idza arada waliyullah ayyajlis ala tilka sur al-aliyah tawadu'at lahu. Dan Ibnu Katsir mengatakan, kalau ada penghuni surga yang pengen naik, tawadu'at lahu, dipan ini menurun. Dan enak, mudah untuk didapatkan. Karena beliau mengatakan di sini naimah, mudah. Enggak susah-susah naik. Antum kalau punya dipan yang tinggi harus naik dulu kan? Naik ribut. Kalau ini enggak sering turun. Antum naik lagi dia. Sampai di atas ada bidadari. Halo Mas. Ya Allah. Ya. Ini bukan fantasi, ikhwan. Ini bukan banyolan, ini bukan fix, ini memang seperti itu adanya. Ahli tafsir mengatakan demikian. Allahu Akbar. Ya. Setelah Allah membahas tentang sungai di surga, kasur di surga, kemudian Allah mengatakan wa akwabum mawdu'ah, dan terdapat akwab, kub, gelas-gelas yang ditata secara rapi. Ibnu Katsir mengatakan wa akwabum mawdu'ah, gelas-gelas yang ditata rapi, yakni awani syurb muaddah mursadah liman aradaha min arbabiha, yakni tempat-tempat minum muaddah yang telah disiapkan yang banyak, mursadah yang tempat minumnya ini terdapat anak yang siap melayaninya tersendiri. Liman arada bin arbabiha, yang kalau dia mau langsung diambilin oleh pelayan-pelayannya. Ikhwan, penghuni surga itu punya pelayan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yatufu 'alaiha wildanun mukhalladun bi akwabi wa abariq wa ka'sim min ma'in. Yang mereka dikelilingi oleh wildan. Apa arti wildan? Apa Pak Muhi, wildan? Anak-anak. Pelayan surga itu anak-anak, Pak. Anak-anak begitu. Jadi kalau disuruh nyuruhnya anak-anak. Ahli tafsir mengatakan, Pak, kenapa Allah menjadikan pelayan ahli surga itu anak-anak? Karena yang cocok dengan sifat yatuf, tafayatuf, keliling itu anak-anak. Antum lihat anak-anak. Anak tuh suka lari ke sana, lari ke sini, gesit bukan? Dan kalau nyuruh anak-anak enak. Nah, ambil itu nak. Dek, ambil itu dek. Enak. Coba bayangkan Allah siapkan pelayan penghuni surga itu om-om misalkan. Om ambil itu om, nggak enak. Apalagi pelayan surganya aki-aki misalkan. Misalkan ketika antum pengen es duren di surga, Masya Allah. Pelayannya aki-aki, Ki ambil itu Ki. Iya sebentar ya. Kelamaan ngambil sendiri atuh mah. Nah, Allah firman yaitu fal wildanum mukhalladun, yang mereka dikekalkan. Bahkan kata Allah di ayat yang lain apa? Mereka seperti mutiara yang dihamparkan begitu saja. Ya. Kalau kan hululu maknun. Seperti mutiara yang dihamparkan begitu saja. Banyak apa? Mutiara, antum ambil mutiara yang banyak, tuh antum hamparkan. Trek. Nah, seperti itu, cepat. Ya. Kemudian setelah Allah membahas tentang gelas-gelas di surga,
Allah membahas tentang bantal-bantal surga. Allah firman, wa namariqu masfufah. Namarik itu jamak. Mufradnya numruq atau numruq. Dan itu adalah bantal yang antum biasa pakai, kotak itu namanya bantal namarik atau wisada, namarik, wasaid. Namarik, Ibnu Abbas mengatakan an-namarik al-wasaid. Namarik itu adalah bantal-bantal. Wa kadza qala Ikrimah, dan ini dikatakan oleh Ikrimah dan yang lainnya. Wa namariku masfufah, dan bantal-bantal yang ditaruh bersaf-saf. Ahli tafsir mengatakan, apa yang dimaksud dengan bantal-bantal yang dengan bersaf-saf? Jadi bantal bersaf-saf gitu, Pak. Dirapiin. Kata ahli tafsir, ini seperti seseorang yang baru menikah, haris atau arus. Ketika, coba antum, pernah gak ngelihat ada orang baru menikah, kasurnya dihias begitu kan biasanya ya? Dibikin apa? Seperti anduknya dibikin kayak soang begitu, bikin begini. Bentuk hati, bantalnya dihias, kasurnya dikasih dikasih ini. Dan itu hanya cocok untuk para pengantin baru. Namun apa kata Allah? Wa namariku masfufah. Dan penghuni surga itu punya bantal-bantal yang disusun setiap harinya. Ya Allah, setiap hari pengantin baru, Pak. Kalau antum pulang ke rumah, ke kasur antum sekarang, wah, celana di sini, baju di sini, anduk di sono, bantal udah ileran semuanya. Aduh, kotor. Namun kata Allah, wa namariku masfufah. Ya. Dan bantal-bantal yang tersusun rapi, seperti aris, kata para tafsir. Seperti aris itu pengantin. Jamin dikata urus. Coba dengarkan Anda, walimatul urus apa walimatul urs? Jawab. Walimatul urus pakai shin atau walimatul urs pakai sin? Mana yang benar? Ana sering dengar ikhwan ada ngomong, "Ustaz, antum enggak hadir walimatul urus." Walimatul urus. Apa itu walimatul urus? Enggak ada walimatul urus, Pak. Yang ada walimatul urs pakai sin. Bukan urus. Antum yang sedang belajar bahasa Arab, jangan keliru ini. Seorang penuntut ilmu bahasa Arab bilang walimatul urus itu sebuah kekeliruan. Kalau yang ada arsy, arsy-nya Allah. Atau walimatul arsy gitu, walimahnya di arsy Allah gitu. Ya Allah, itu apa artinya? Yang ada walimatul urs, ain ra sin, bukan walimatul urs, bukan, keliru. Karenanya pengantin laki-laki dibilang aris, bukan arish, aris. Pengantin perempuan dibilang arus. Pengantin laki-laki aris, pengantin perempuan arus, bukan arisah, bukan. Ya, Allah alam bisawab. Cukup ya? Kita lanjut di lain waktu insyaallah. Nikmat-nikmat surga yang lain kami harap targhib, motivasi dari Allah ini tentang penggambaran nikmat surga menimbulkan kerinduan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, kenapa Allah memiliki selalu menggunakan metode tarhib, targhib. Tarhib, targhib. Takhwif, targhib. Kenapa? Setelah di bulan yang lalu telah kita pelajari tentang dahsyatnya azab neraka. Ada hamim, ada minuman dari air yang dipanaskan. Ada sodid, ada minuman penghuni neraka dari nanah-nanah penghuni neraka yang dikumpulkan di satu lembah. Ada dhari', ada buah yang bahkan itu tidak bisa dikatakan buah karena durinya yang sangat banyak. Ada zakum yang kata Allah seperti kepala syaitan. Setelah Allah menggambarkan siksa-siksa neraka agar timbul rasa takut di dalam hati kita, Allah gambarkan nikmat-nikmat surga. Dan ini adalah metode dakwah, ikhwan. Ya, metode dakwah. Targhib dan tarhib. Ketika antum menakut-nakuti seseorang, jangan ninggalin sholat. Nanti kalau ninggalin sholat gini. Tapi kalau kita sholat dapat ini.
Jangan ninggalin puasa. Kalau ninggalin puasa begini hukumnya. Tapi kalau kamu puasa begini. Inilah metode Allah Subhanahu wa taala untuk memotivasi hambanya takut dengan neraka dan rindu dengan surga. Dan ikhwan, sebelum kami tutup, ada pertanyaan lagi, satu lagi ini. Tidak masalah seseorang itu ketika beribadah mengharapkan surga. Tidak masalah, Pak. Seseorang beribadah kepada Allah mengharapkan surga, tidak masalah. Dan seseorang beribadah kepada Allah meninggalkan maksiat juga karena takut kepada neraka, tidak masalah. Memang seperti itulah harusnya keimanan seorang mukmin. Ustaz, kalau saya ibadah kepada Allah mengharapkan surga, berarti saya nggak ikhlas dong. Kan kalau orang ikhlas itu ikhwan. Memang siapa yang menyuruh kita minta surga? Siapa? Allah sendiri. Allah sendiri, Rabb kita sendiri yang meminta kita surga. Digambarkan nikmat surga. Bahkan apa kata Rasulullah? Idza sa'altumullah, kalau kalian minta kepada Allah, pintalah surga. Yang minta surga Rasulullah SAW. Bahkan apa kata Rasulullah SAW dalam doanya? Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku minta kepadamu surga ya Allah. Dan aku nggak mau dan aku takut ke dalam masuk neraka. Ya, bukan seperti orang-orang Murji'ah yang mereka mengharapkan, yang mereka beribadah kepada Allah tidak mengharapkan apa-apa. Ya, karena orang-orang Murji'ah juga berkeyakinan bahwasanya dosa seseorang itu tidak berpengaruh kepada apa-apa. Bukan seperti juga orang-orang Khawarij yang terlalu mantap ibadahnya sampai melupakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliyatubillah. Ya. Jadi pintalah kepada Allah surga. Baik, sebelum kita ada sesi pertanyaan, masih ada waktu 7 menit atau 7 menit lagi. Ada satu pertanyaan lagi, Pak. Anda bertanya dulu. Anda dulu. Sabar, Pak. Apa maksud dari tafsir perkataan Allah la tasma'u fiha laghiyah? La tasma'u fiha laghiyah. Apa maksudnya? Ayo Pak, belajar jadi ahli tafsir. Masya Allah. Nafsirin satu ayat doang tapi. Apa yang dimaksudkan la tasma'u fiha laghiyah? Fadhal. Maksud sia-sia di sini apa? Macam-macam semacam dan lainnya. Maksud sia-sia yang lain apa? Kata Ibnu Abbas. Sia-sia yang lain apa? Tidur. Pokoknya nikmat surga itu nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang luput begitu saja. Karena kata Rasulullah di surga itu tidak ada malam, Pak. Nggak ada malam. Ya. Karena malam itu tanda orang-orang istirahat. Allah firman, wa ja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam itu libas, waktu istirahat. Di surga kita nggak bisa istirahat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sahih. Fadhal. Udah jadi ahli tafsir kayaknya. Allah barik fiik. Ya, tafadhal Pak yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di surga apa yang kita inginkan dalam hati kita langsung jadi disahkan gitu ya. Nah sekarang saya pertanyaannya, apakah masih ada di surga itu dalam hati kita tuh niat maksiat misalnya? Apa masih ada niat maksiat? Yang kedua pertanyaannya, bidadari itu ada pelayan. Itu kaum muslimin yang masuk surga, mereka ada pelayan. Kemudian istri itu katakan di mana peran istri di surga dibanding dengan bidadari itu. Bentar Pak.
Pertanyaan yang pertama, apakah ya kita sepakat bahwa di surga itu tidak ada perbuatan, tidak ada perkataan maksiat. Namun apakah ada keinginan untuk maksiat? Ada hati yang terdorong untuk melakukan kejahatan? Jawabannya tidak ada. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Hijr ayat 47, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin." Dan kami cabut dari hati mereka ghil, dicabut dari orang-orang yang masuk surga itu, dicabut dari hati mereka ghil, semua kesesatan, semua kekeliruan dicabut semuanya. Ikhwana, dan mereka selalu bersaudara dengan penghuni surga yang lain. Ala sururim mutaqabilin, mereka saling duduk di depan mereka masing-masing. Mereka saling bertelekan di depan mereka masing-masing. Atau untuk bertelekan, Pak? Bertelekan tahu gak? Ini bertelekan atau contoh ini. Ini bertelekan. Ini kalau begini biasanya raja. Ya. Nggak cocok kalau tukang sapu, nggak boleh begitu. Ada tukang lagi kerja bertelekan dia. Nggak boleh, Pak. Ya, raja bisa bertelekan. Tapi apa? Naza'ana, kami cabut dari hati mereka. Nggak ada dongkol. Misalkan antum melihat saudara antum, teman antum, surganya lebih atas dia. Padahal dia punya utang sama Allah. Nggak ada, Pak. Wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Tidak ada lagi. Dari hati memang sudah Allah bersihkan sedari awal. Itu yang pertama. Kemudian Pak Hasan bertanya lagi, terus kalau kita punya bidadari, istri kita untuk apa nanti? Antum tahu? Secantik-cantiknya bidadari surga itu tidak ada apa-apanya dengan istri antum di surga nanti. Makanya mungkin nanti istri cemburu, enggak akan cemburu. Karena apa? Allah cabut rasa cemburu tersebut, Pak. Enggak akan ada cemburu lagi. Nanti misalkan antum, makanya Ustaz Firan dan Firza ketika beliau masih kajian, beliau cerita ke kami, Pak. Waktu beliau jadi penerjemah di sana, ada seorang ibu, ya, ada seorang ibu ketika beliau mengisi kajian di Masjid Nabawi itu, ada seorang ibu dari jemaah Indonesia bertanya, Ustaz, nanti saya kalau mau masuk surga, saya nggak mau bareng suami saya, Ustaz. Saya nggak mau bareng suami saya. Kenapa emang? Suami saya ngomel-ngomel mulu, Ustaz. Terus kata dari Firanda, emang suami ibu mau sama ibu di surga? Ikhwan, nanti perasaan itu dicabut oleh Allah semuanya. Nggak ada lagi perasaan seperti itu. Dan istri antum nanti adalah sesosok yang bahkan ya Allah sempurnakan rupanya. Disempurnakan oleh Allah rupanya. Penghuni surga itu dimodifikasi oleh Allah, Pak. Tingginya seperti Nabi Adam. Kemudian tidak akan pernah futur, tidak akan pernah lemas, tidak akan pernah capek. Itu pun istri antum. Hah? Semuanya sebaya, seumuran semuanya. Nggak ada yang lebih tua, nggak ada yang lebih tua sehari, semuanya sebaya semuanya. Allah Subhanahu wa taala firman, wa kawa'iba atroba. Dan perempuan-perempuan surga itu kawa'ib. Apa arti kawa'ib? Yang belajar bahasa Arab, apa kawa'ib? Kawa'ib itu jam dari ka'ab. Apa ka'ab? Mata kaki. Kata ahli tafsir, wa kawa'ib apa artinya? Dan dada-dada penghuni surga itu perempuan-perempuan seperti mata kaki. Antum lihat mata kaki antum, berjendol gak? Ya itulah dada-dada, dia nggak usah dipikirin, Pak. Atroba, dan mereka umurnya sama semuanya. 33 tahun semuanya. Orang umur 33 tahun itu paling fresh, Pak. 33 tahun. Allah alam bisawab, ya. Jadi Pak Hasan, istri Pak Hasan nggak akan ngomel-ngomel lagi kok, tenang. Nanti dikunciin, mau kemana Mas? Mau ke bidadari? Nggak boleh, di sini aja sama aku. Nggak bakal, Pak. Allah alam bisawab. Tafadhal, ada lagi? Ya. Assalamualaikum. Tadi ada hadis yang disampaikan, bacalah Quran sesuai kataannya di surga. Iya.
apakah ini berkaitan dengan kegiatan tilawah di dunia? Seseorang misalnya membaca Al-Quran itu terus menerus gitu kan, tidak ada berhentinya, jadi setelah kata balik lagi terus bagaimana posisinya nanti? Bagus. Bukan maksud hadis di atas, fa inna akhir manzilika inda ayatin taqra'uha, kata Rasulullah, karena derajatmu tinggi di surga itu sesuai dengan ayat sebanyak yang kau baca. Kalau dia muter lagi makin tinggi lagi bacanya. Al-Quran itu memiliki 6.000 ayat. Ketika dia 6.000 ayat selesai, berarti 6.000 derajat, balik lagi dari Al-Fatihah, naik lagi terus. Begitu semakin tinggi semakin. Makanya, wallahu a'lam bishawab, adapun derajat surga, maka itu tidak terbatas. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Karena setiap ibadah saja ada 100, kata Rasulullah. Sungguh jihad saja memiliki beberapa cabang. Ada jihad ini, banyak sekali, dan setiap memiliki 100 derajat, banyak sekali. Namun yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya berpulang pada hadis Bukhari yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Allah a'lam bishawab. Baik, cukup Pak ya? Tidak ada lagi. Kami kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf Pak. Tadi pagi juga agak telat. Kemudian tadi ditinggal sebentar. Ya. Semoga Allah angkat penyakit ini dan angkat penyakit kaum muslimin semuanya. Amin. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.